Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Olewardani dengan NIM 2424 Saya dari kelas Sistem Operasi B. Dan di sini saya ingin mengerjakan dan menjelaskan tugas remedial soal UTS Praktikum Sistem Operasi kelas B. Nah, di sini kita langsung masuk ke nomor 1 ya teman-teman. Di nomor 1 kita diminta di nomor 1A kita diminta membuat sebuah direktori baru. Jadi perintahnya mkedir UTS, nama direktori barunya. Setelah itu di 1B kita diminta untuk masuk ke dalam direktori UTS. Caranya menggunakan perintah cd UTS. Begini ya teman-teman. Nah, kalau udah masuk, kita diminta untuk membuat 3 folder lagi menggunakan perintah yang sama, yaitu mkedir data, logs, dan config. Begini ya teman-teman. Oke, setelah itu kita enter dan kita masuk ke soal nomor 2A. Di nomor 2A kita diminta untuk masuk ke folder data dan buat file. Tapi sebelum itu kita cek dulu apakah foldernya udah ada. Oh, udah ada. Kita masuk ke nomor 2A, kita masuk ke cd data. Begini kan. Terus kita diminta buat 3 file. Kalau file itu pakai perintah touch. Setelah itu kita masukkan. Nah, begini kan. Oke, setelah itu kita enter, kita cek. Nah, udah berhasil masuk. Di perintah 2B, kita diminta mindahkan data 1.txt. Oh iya, aku lebih enak mindahinnya tuh lewat direktorinya langsung ya, karena perintahnya lebih singkat gitu. Kalau mindah tuh pakai mv, kita panggil foldernya, baru data yang mau dipindah. Dipindahnya ke logs kan tadi ya. Enter, terus kita cek di logs, ls. Nah, ada kan, berarti berhasil. Setelah itu kita keluarin dulu. Nah, di nomor 2C kita diminta nyalin. Nyalin tuh pakai cp. Kita panggil foldernya, file yang mau disalin. Salinnya ke folder config kan ya. Terus diganti nama jadi conf backup sh titik gini. Oke. Setelah itu kita enter. Kita cek di folder config. Nah, berhasil si conf backup sh berhasil di copy. Di nomor 2D kita diminta menghapus data 2 pakai perintah CLI. Berarti itu rm gini ya teman-teman, rm data, kita panggil foldernya data 2, enter. Kita cek dulu data ls. Nah, tinggal data 3.txt karena data satunya dipindah dan data 2.txt-nya di copy terus dihapus, jadi tersisa data 3. Berarti benar. Selanjutnya kita masuk ke nomor 3. Kita diminta untuk 3A gunakan text editor. Berarti nano config f backup sh titik begini. Oke. Lalu kita enter. Kita disuruh masukin echo. Ini adalah file konfigurasi UTS. Begini. Setelah itu kita Ctrl X, kita klik Y, kita enter. Nah, berhasil. Selanjutnya kita masuk ke nomor 3B. Kita disuruh gunakan redirection. Oke, kita pakai perintah echo. Ini adalah file data 2.txt. Ini ya teman-teman. Setelah itu kita kasih tanda panggil folder, panggil nama filenya. Karena di sini kalimatnya ini tuh echo ini tadi, kita perintahnya kalau redirection pakai echo, ini kalimatnya bakal disimpan di data 2.txt. Jadi panggil dulu foldernya, baru panggil filenya, kita enter. Oke, lanjut di nomor 3C kita diminta tampilkan isi file conf backup dan data 2.txt menggunakan perintah CLI. Kalau nampilin atau membaca tuh pakai cat ya teman-teman, diingat pakai cat. Setelah itu kita panggil config conf backup sh titik data 2.txt. Ini bakal mau ditampilin. Oh, ini ada tipe, bentar, ini jangan sampai menjadi nah, kita cek dulu takut salah.
Oke, setelah enter. Kan benar. Oh iya, aku lupa. Ini jadi gini. Cat config kan udah bener foldernya. Itu harusnya conf gini, conf backup sh titik. Setelah itu baru data 2txt. Ini kita teliti lagi. Cat jadi buat baca, buat nampilin config folder, nama file, folder nama file, coba kita enter. Nah, berhasil. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Berarti nomor 3C udah tuntas, tampilkan isi file dari dua file itu tadi udah printing tuntas. Sekarang kita lanjut ke 3D, kita diminta untuk tambahkan teks tambahan. Nambahinnya tuh sama ya teman-teman, pakai echo baris tambahan begini, baris tambahan. Terus habis itu kita mau nambahin sama kayak perintah yang atas tadi ya teman-teman. Ini berarti pakai data 2txt gini. Oke, setelah itu kita enter. Kita coba data 2txt ini ya. Nah, berhasil ya, baris tambahnya berhasil dibaca. Oke, berarti kita langsung lanjut menuju 3E. Nah, di nomor 3E itu kita diminta buat tampilin baris teks terakhir aja dari data 2txt. Caranya kita pakai perintah tail gini ya, tail min n 1 panggil folder, panggil data, panggil nama filenya. Saat itu kita enter. Nah, berhasil, alhamdulillah. Berarti di sini udah berhasil keluar kan. Setelah itu kita lanjut ke nomor 5A. Ke nomor 4A, sorry. Nomor 4A itu bagian kita diminta buat tampilkan hak akses semua file direktori UTS dan subdirektorinya. Jadi kita diminta tampilin, kita harus keluar dulu dari UTS ya teman-teman, karena ini mencakup semua. Kita pakai ls min l r-nya gede, terus kita spasiin, kita kasih garis miring UTS. Jadi perintahnya gini, kalau mau tampilkan pakai ls lr UTS. Bentar, ini ada ini harusnya tuh, nah harusnya tanda ular gini. Enter. Oke, berhasil tuh. Terus nomor 4B kita diminta buat ubah izin file data 2txt menjadi hanya dapat dibaca dan ditulis oleh pemilik user lain. Jadi kita harus masuk dulu ke direktori UTS, udah gitu baru deh kita bisa eksekusi pakai si hamut ya perintahnya. Kalau ubah izin pakai si hamut 606. Kenapa kok 606 sih? Karena di sini yang diminta itu kita buat baca dan tulis tuh yang bisa tuh pemilik dan user lain. Jadi menurut aku yang cocok tuh di bagian 606 ini. Oke. Setelah itu kan kita enter tuh. Nah, berhasil. Setelah itu kita lanjut nomor 4C, kita diminta buat ubah kepemilikan file data 2txt. Oke, ubah kepemilikan file data 2txt ke user root dan group root. Nah, itu pakai perintah sudo chown root data root. Kita teliti lagi ya teman-teman, soalnya kalau misalkan ada salahnya tuh nanti error pasti. Nah, sistem ini kan ubah kepemilikan file data 2txt ke user root dan group root kan, jadi makanya di sini pakai root. Kita enter. Nah, kita disuruh masukin password, berarti ini udah benar. Yuk, lihat gini. Oke, buat ngecek, buat mastiin, kita bisa pakai perintah ls l data 2txt begini. Nah, tuh enter. Nah, coba kamu pastikan di bagian ini ya, pastikan di bagian ini tuh sesuai sama yang ada di soal, ke user root dan group root. Setelah itu kita kan diminta ngembaliin lagi hak kepemilikan ke usernya kita. Perintahnya apa sih? Sama, pakai sudo chown gini, tapi bedanya ini pakai violet karena nama userku tuh violet ini. Jadi guys, oke,
Paham kan sudah count? Habis itu baru udah masukin data anunya apa nama filenya gini. Oke, kita enter. Ada salah. Oh, aku tipe tone. Oke, sorry. Jadi ini harusnya violet gini ya teman-teman. Violet data 2 txt. Nah, begini baru benar. Kita cek dulu ya. THOWN violet. Ntar. Nah, udah benar tuh. Kita cek lagi pakai LSML. Terus data 2 txt. Nah, bagus. Jadi ini udah keganti tuh. Jadi kan awalnya root tuh. Nah, ini udah hak kepemilikannya balik lagi ke kita tuh. Kalau tandanya begini, oke? Berarti untuk nomor 4C aman ya. Setelah itu kita masuk ke 4D. Di nomor 4D kita diminta buat ubah hak akses conf backup SH dan kemudian coba eksekusi. Pertama, biar menghindari error, kita masuk dulu ke folder config tempat si conf itu berada. Udah masuk, baru kita masukin perintahnya pakai siam lagi, bedanya ini pakai plus x terus conf backup bisa lagi teman-teman. Kita cek lagi. Nah, bahasa aksesnya tuh pakai simut. Terus ini anunya perintahnya panggil nama filenya gitu pakai conf backup SH itu kita enter. Oke. Setelah itu masih ada perintah lanjutan nih teman-teman biar itu buat ngebuktiin ini berhasil enggak gitu. Nah, kalau gini udah berhasil, alhamdulillah 4D berarti tuntas. Kita keluarin dulu ya sini. Oke, berhasil. Setelah itu kita udah berhasil ubah akses, kita masuk ke nomor 5. Nomor 5 kita diminta buat tampilkan isi file conf, kemudian tambahkan ke data 2 txt. Caranya gimana? Kalau nampilin seperti yang aku bilang di awal, pakai cat ya teman-teman. Cat config masuk ke conf backup SH seperti ini. Habis itu kita kan disuruh nambahin juga tuh. Jadi ya udah kita panggil juga data 2 txt-nya. Nah, kurang lebih perintahnya begini ya. Cat ngebaca ini buat nambahin perintah yang ada dalam data 2 txt-nya. Lalu kita enter. Habis itu kita buat mastiin 5A kita bisa ngelihatnya dengan cat di data 2. Coba kita enter ya. Nah, jadi isi file yang di bagian conf backup SH itu ditambahin juga di bagian data 2 txt gitu. Jadi udah berhasil masuk ya teman-teman. Habis itu kita masuk ke 5B. Di 5B kita diminta buat jalankan 2 perintah bebas yang menerapkan operator OR di dalamnya. Nah, di sini aku mau nyoba pakai mkdir logs. Ini jelas error ya. Kenapa? Karena logs itu udah ada foldernya dan nggak bisa dibuat folder baru dengan nama yang persis gitu. Jadi nggak bisa, ini bakal error. Terus disinilah titik penentuannya si OR ini yang bakal misahin tuh. Jadi kita di sini pakai echo pakai echo folder tidak ada gitu ya, folder tidak ada. Coba kita enter. Nah, berhasil kan? Kenapa kok folder tidak adanya keluar sedangkan yang mkdir logs-nya nggak bisa? Karena di sini kita menggunakan fungsi OR. Nah, si mkdir logs itu kan salah itu. Perintahnya tuh nggak bisa jadi error. Tapi perintah kedua yang echo tetap berjalan karena fungsinya OR tuh ada di sini gitu. Aku mau nyoba lagi. Ini aku pakai ls data ya. Data tapi A-nya 2 gitu. Ini, jangan lupa OR-nya. Dan di sini aku pakai echo-nya tuh tidak menampilkan data gitu ya, tidak menampilkan data gitu, echo tidak menampilkan data. Setelah itu kita enter. Nah, sama kayak yang atas tadi, CLS data error gara-gara datanya tuh
data tuh udah ada direktorinya dan tapi dia nggak double A gitu. Jadi harus di-upgrade data dulu baru bisa. Sedangkan ini nggak mau tiba-tiba LS jadi nggak bisa teman-teman dan itu error. Jadi udah tuntas buat nomor 5B. Lalu kita masuk 5C. Di 5C kita diminta buat tampilkan jumlah total kata-kata di dalam teks di dalam data 2txt dan tampilkan data 2txt menggunakan operator AND. Jadi, perintahnya karena kita diminta nampilin semua data txt, jumlah total kata maksudnya ya, jumlah total kata. Kita pakai perintah WC, bukan kamar mandi ya teman-teman. WC data min data 2 txt begini. Habis itu kita pakai karena diminta pakai perintah NN ya udah tandanya berarti pakai ini nih. Tanda N atau dan 2 kali ya. Setelah itu buat nampilin kita pakai cat panggil filenya begini, kita cek dulu sama soalnya udah selesai, udah sama nggak ini sama soal, udah sesuai nggak ya. Nah ternyata udah sesuai, kita enter ya teman-teman. Bismillah. Nah ini udah benar, alhamdulillah. Berarti nomor 5C udah tuntas. Kita masuk nomor 6. Kita masuk nomor 6A. Nomor 6A kita disuruh cari semua file yang berakhiran txt. Nah, ini kita diminta cari semua file yang berakhiran txt di dalam UTS. Pertama-tama kita harus keluar dulu dari UTS-nya. Nah, baru kita bahasa Inggrisnya cari itu apa sih, kan find ya. Find UTS. Ini perintahnya teman-teman. Kalau kita kan disuruh cari semua file berakhiran txt dalam UTS. Find alias cari dalam bahasa Inggrisnya. Find UTS, mencari UTS dengan tipe nama terus berakanya tuh pakai txt gitu. Ini kurang lebih perintahnya tuh kayak begini ya. Kita cek lagi takut ada yang salah. Lalu kita enter. Nah, berhasil, alhamdulillahirobbilalamin. Berarti nomor 6A udah tuntas. Sekarang kita lanjut nomor 6B. Kita disuruh buat simbolik link ke file data 3txt dan beri nama shortcut data 3. Caranya gimana? Kita masuk dulu ke CD UTS, baru kita ke CD data. Karena di sini kita disuruh buat simbolik link ya. Jadi perintahnya tuh kita pakai ln s ini tanda data 3txt, terus kan tadi mau dirubah jadi ke simboliknya, linknya pakai shortcut garis miring data 3 gini. Kita cek lagi, kita cek ini udah aman gak sih. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah nggak error. Aman alhamdulillah. Setelah itu kalau udah gini, nomor 6C kita kan diminta buktiin bahwa simbolik link dari file data 3txt itu udah dibuat gitu. Buktiinnya pakai apa? Buktiinnya pakai perintah ls buat kebaca, biar buat nunjukin kalau si shortcut tuh emang ada gitu, si simbolik linknya tuh emang ada gitu perintahnya. Jadi ya udah ls min l kita panggil shortcut data 3, shortcut data 3 begini ya teman-teman. Kita enter. Wait, ini ada kesalahan teman-teman. Ini harusnya ln l min l kok 1, ini gimana? Sorry ya. Ini aku ngantuk apa gimana ya? Data 3 harusnya tuh gini. Nah, ini baru benar tuh, lihat. Nih. Ini linknya berhasil ya. Linknya berhasil teman-teman. Alhamdulillah, berarti nomor 6C udah selesai. Buktikan bahwa simbolik link dari file 3txt udah dibuat nih, ada buktinya nih. Oke, aman berarti ya. Kita keluar. Kita lanjut ke nomor 7. Oke, di nomor 7 kita diminta buat nomor mana nih? Nah, ini 7A. Kita diminta buat arsip berisi hanya data 2txt. Caranya gimana? Kita udah di folder UTS kan. Nah, kita mau ngezip si ngearsip si data 2txt.
perintahnya kita pakai zip di sini, guys. Kita pakai zip. Nah, kalau begini. Oke, setelah itu kita enter. Nah, berarti kita harus masuk ke folder datanya dulu. Berarti data 2 zip data 2 txt. Oke, habis itu kita coba enter. Nah, kalau gini berhasil ya, udah aman. Alhamdulillah. Setelah itu kita masuk ke 7B, kita diminta buat arsip UTS dari direktur UTS. Nah, ini cukup krusial nih, karena ini gede cakupannya, jadi kita keluarin dulu semua. Kalau mau nge-zip UTS tuh harus keluar dulu ya dari direktur UTS-nya. Caranya gimana? Kita pakai zip min r. Kan kita disuruh merubah pakai r. Zip min r UTS strip r. Zip ya, arsip min zip gini. Dari direktorinya apa tadi, UTS ya? Ya Allah, aku takut banget. Nah, ini udah bener kan? Arsip r. Ini udah bener perintahnya sih. Aku mau nyocokin UTS arsip zip. Udah bener kok. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ini nomor terakhir 7C. Hapus direktori UTS CLI, kemudian ekstrak arsip UTS. Caranya gimana? Kita kan disuruh ngapus direktori tuh. Jadi ya udah rm min r UTS dan ngapus, kita enter. Setelah itu kita disuruh ekstrak UTS pakai perintah unzip UTS arsip zip gini. Oke, enter. Nah, alhamdulillah berhasil teman-teman. Setelah itu kita untuk memastikan lagi nih, cross check udah ke ekstrak belum. Nah, udah aman berarti ya. Oke, mungkin video saya cukup di sini. Mohon maaf jika ada salah kata dan sedikit typo dari ketikan saya. Mohon dimaklumi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Dadah.